Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu yang kekasih, warga kerajaan surga. Kita jumpa lagi dengan Pendeta Joni Mamentu. Kita akan belajar dari firman Tuhan. Pada hari ini saya berharap kita semua tetap lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan dan juga memiliki ketersediaan hati untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah bersama-sama kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, kami bersyukur pada hari ini kami boleh ada di dalam satu renungan, dalam satu pelajaran tentang firman-Mu yang kudus itu. Kami mohon kuat kuasa Roh Kudus menaungi kami semua, agar pada waktu kami membaca dan merenungkannya, kami boleh memperoleh berkat dari dalamnya, dan juga memiliki ketersediaan hati untuk melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami telah membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan, saya akan memberikan kepada Bapak Ibu suatu quote yang saya dapatkan yang sungguh memberkati saya. Quotes-nya adalah demikian. Tidak ada perubahan hidup sampai hati atau roh kita yang memutuskannya. Sekali lagi saya ulangi. Tidak ada perubahan hidup sampai hati atau roh kita memutuskannya. Mari kita siapkan bacaan firman Tuhan kita. Adapun materi bacaan kita saya ambil untuk renungan pada saat ini adalah terambil di dalam Lukas pasalnya yang keempat ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Materi bacaan berikutnya adalah dari Matius 12 ayat yang ke-32 dan dari Yesaya 61 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Namun bagian bacaan yang kita akan baca pada hari ini terambil di dalam Lukas 4 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Mari kita siapkan bersama-sama bagian bacaan ini. Bapak Ibu Saudara siapkan Alkitab atau dari handphone. Boleh kita buka bagian bacaan kita dari Lukas 4 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Demikianlah firman Tuhan. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kita yang berbahagia adalah kita yang senantiasa memelihara firman Tuhan itu, merenungkan itu siang dan malam, dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Ibu bapak saudara yang kekasih, latar belakang daripada bacaan kita pada hari ini adalah pada waktu Yesus ada di kampung halamannya, di kota Nazaret. Yang pertama adalah pada waktu itu Yesus mau menjelaskan tentang misi kedatangannya ke dalam dunia. Suatu misi pemulihan bagi umat manusia. Misi ini juga merupakan penggenapan dari nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya di dalam Yesaya 61 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua. Jadi pada waktu kita membaca bagian bacaan di dalam Lukas 4 ayat 18 sampai dengan ayat 19, ayat ini juga terdapat di dalam Yesaya 61 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Jadi yang pertama adalah berbicara tentang misi Tuhan Yesus, alasan Tuhan Yesus, tugas Tuhan Yesus pada waktu Ia datang ke dalam dunia, yaitu untuk memulihkan orang-orang yang mengalami masalah
mengalami keterpurukan, mengalami kepahitan hidup, dan semua pergumulan umat manusia, Yesus datang untuk memulihkan. Di dalam kisah ini juga, kalau kita baca di materi di dalam Lukas 4 ayat 16 sampai dengan ayat ke-30, kita juga mendapati bahwa kisah ini merupakan kisah setelah Yesus membacakan tugas dan tanggung jawabnya, penggenapan dari nubuatan Nabi Yesaya. Yesus mengalami penolakan dari orang-orang yang ada di kampung halamannya di Nazaret. Nanti kalau Bapak Ibu baca semuanya, mereka tidak setuju dengan apa yang Yesus katakan, bahkan mereka berusaha untuk membawa Yesus ke tebing kota dan berusaha untuk membuang Yesus. Itu adalah suatu penolakan yang sangat luar biasa. Penolakan yang asalnya dari dalam hati, dari dalam diri orang-orang yang ada di kampung halamannya. Suatu hati yang sulit sekali untuk diterobos oleh kebenaran firman Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan sendiri yang sudah datang ke tengah-tengah mereka. Yesus sendiri yang sudah mengatakannya kepada mereka, tetapi mereka menolak Yesus. Itu adalah suatu penolakan yang sangat luar biasa. Hati yang sudah membatu, yang sulit untuk disembuhkan kembali. Saya punya istilah di dalam tema renungan kita adalah broken spirit atau kelumpuhan hati. Hati yang sudah lumpuh. Sesuatu yang lumpuh sudah tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Jadi hati orang-orang yang menolak Yesus pada waktu itu adalah hati yang sudah tidak dapat, kelihatannya sudah tidak dapat diubah lagi. Saudaraku yang kekasih, pekerjaan mengubah hati seseorang bukanlah perkara yang mudah. Bahkan pekerjaan ini adalah pekerjaan yang sangat sulit. Kalau ada terminologi bahwa Tuhan mengalami kegagalan, padahal tidak pernah Tuhan gagal, adalah contohnya umat Israel. Umat Israel yang dibebaskan oleh Tuhan dari perbudakan di tanah Mesir. 400 tahun lamanya mereka ditindas oleh orang-orang Mesir. Dan mereka dijadikan budak. Mereka mengalami penderitaan yang begitu luar biasa. Sampai Tuhan membebaskan mereka. Bangsa ini keluar dari tanah perbudakan, bangsa ini dimerdekakan oleh Tuhan. Namun apa yang terjadi, saudaraku yang kekasih? Di dalam perjalanan mereka menuju tanah perjanjian, ada saja masalah-masalah yang dijumpai. Masalah-masalah ketidakpercayaan umat kepada seorang Musa, hamba Allah yang dipakai oleh Tuhan untuk membebaskan umat Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Saudaraku yang kekasih, untuk mengeluarkan orang-orang Israel dari perbudakan di tanah Mesir, buat Tuhan itu sesuatu yang tidak sulit. Namun untuk mengeluarkan Mesir dari dalam diri orang Israel, itu adalah perkara yang sangat sulit. Umat Israel sudah melihat bagaimana Tuhan melakukan perkara-perkara yang luar biasa dan ajaib dengan mata kepala mereka sendiri. Tapi mereka tetap saja kurang percaya atau bahkan tidak percaya. Mereka makan gratis. Mereka minum gratis. Pakaian mereka tidak pernah rusak. Kasut mereka juga tidak pernah rusak. Tidak pernah mereka mengalami sakit. Kalau zaman sekarang, saudara yang kasih, hidup yang demikian adalah hidup yang luar biasa. Tetapi mereka tetap tidak mempercayai Tuhan. Begitu ada masalah, mereka rindu kembali ke Mesir. Begitu ada pergumulan, mereka tidak percaya kepada Musa. Mereka tidak percaya kepada Tuhan. Sampai 40 tahun lamanya mereka mengembara di padang belantara. Dan generasi yang keluar dari tanah Mesir habis. Tetap saja umat ini terkenal sebagai umat yang tegar tengkuk, yang keras kepala, yang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi saudaraku yang kekasih, di sini kita mendapatkan satu kebenaran
bahwa mujizat firman Tuhan, Tuhan sendiri berkata-kata, fasilitas hidup tidak pernah bisa mengubah hati seseorang. Sebelum orang itu sendiri mau memutuskan dia berubah, maka itu tidak akan terjadi. Contohnya umat Israel tadi, tidak pernah mereka mempercayai Tuhan. Rupanya penindasan tidak saja membawa kesengsaraan di dalam diri seseorang, tetapi itu juga merusak hati, itu juga merusak roh seseorang. Mental mereka sulit diubah. Mereka yang keluar dari tanah Mesir, mereka yang bermental budak, sulit sekali diubah oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang merdeka. Saudaraku yang kekasih, mari kita lihat di masa-masa sekarang, di masa-masa sulit yang kita alami pada saat ini. Kita tahu PSBB sudah dilakukan di beberapa kota, dan juga kita tahu sepertinya akan banyak kota lagi akan mengalami PSBB, di mana akibat daripada pandemi COVID-19 ini begitu menyentuh segala sendi kehidupan umat manusia, dan kita yang ada di Indonesia juga pasti mengalami imbasnya. Kita tahu, saudaraku yang kekasih, bahwa sekarang terjadi ketakutan di mana-mana. Berita-berita tentang kematian terus terjadi. Berita-berita tentang kesulitan hidup kita dengar sehari-hari. Banyak orang yang jatuh miskin, banyak pengusaha yang bangkrut. Tekanan demi tekanan terjadi di tengah-tengah masyarakat dunia dan juga di tengah-tengah negeri kita Indonesia tercinta. Saudara yang kekasih, sebagai umat Tuhan, kita patut merenungkan hal ini dalam-dalam. Kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Kita harus semakin percaya akan firman-Nya. Kita harus semakin memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan. Karena tekanan-tekanan hidup bisa membuat seseorang lupa segala sesuatu, bahkan melupakan Tuhan. Kabar baik bagi kita semua adalah yang terjadi, yang ada di dalam bacaan kita tadi, Lukas 4, ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Saudaraku yang kekasih, saya akan ulangi lagi bacaan ini. Siapa Yesus sebenarnya yang diutus ke dalam dunia? Dia adalah Tuhan. Dikatakan bahwa roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudaraku yang kekasih, inilah suatu kabar berita bukan saja untuk pemulihan secara jasmani, tetapi ini banyak mengarah kepada pemulihan secara rohani. Seseorang bila dia sudah dipulihkan secara rohani, maka itu akan berdampak di dalam kehidupan jasmaninya. Itu sebabnya Tuhan datang bukan saja untuk menyatakan memulihkan orang miskin secara jasmani, atau orang tawanan, atau orang buta, atau orang tertindas. Di dalam terjemahan lama Alkitab kita, saya mendapati suatu kata yang mempunyai makna yang sangat dalam. Di dalam terjemahan lama dikatakan bahwa orang-orang yang pecah hatinya. Atau di dalam terjemahan King James Version dikatakan broken hearted. Dan saya lebih condong kepada judul renungan saya, broken spirit. Sekali lagi, kabar baiknya bagi kita semua adalah memang Yesus yang harus menjadi jawaban atas segala permasalahan yang ada pada saat ini. Saudaraku yang kekasih, siapapun kita,
apapun masalah kita. Mungkin kita juga mengalami imbas COVID-19 ini, mengalami masalah di dalam kehidupan kita. Janganlah kiranya masalah itu menghimpit jiwa kita, melumpuhkan rohani kita. Pandang terus kepada Tuhan Yesus, karena Yesuslah yang menjadi jawaban atas pemulihan hidup kita. Ambil keputusan hati, ambil keputusan dalam diri kita yang paling dalam, roh kita, bahwa kita tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Masalah-masalah yang menghimpit, masalah-masalah yang menindih kehidupan kita, ketakutan yang selama ini menghantui kehidupan kita, itu tidak akan menggagalkan iman kita. Karena Yesus memang datang untuk menolong kita, untuk memulihkan kehidupan kita. Yesus katakan, Roh Tuhan ada padaku, Roh Kudus telah diutus oleh Tuhan ke dalam diri kita masing-masing. Janganlah kita menyangkal suara Roh Tuhan. Karena suara Roh Tuhan itu, yaitu Roh Kudus Tuhan, suara itulah yang dapat memulihkan kehidupan kita. Karena di dalam Matius 12 ayat 32 dikatakan bahwa jika kita menyangkal Yesus, menolak Yesus, dosa kita bisa diampuni. Masih ada jalan keluar bagi kita untuk mendapatkan pemulihan dan keselamatan. Tetapi kalau kita sudah menyangkal Roh Kudus, maka sudah tidak ada jalan lagi bagi kita untuk beroleh keselamatan atau pemulihan hidup. Karena lewat Roh Kuduslah kita mendapatkan darah Kristus yang memulihkan dan menyelamatkan kehidupan kita. Di masa-masa sukar saat ini, kita semua yang sudah dipulihkan oleh Tuhan, kita terpanggil untuk bersaksi, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Karena di luar sana banyak sekali orang yang mengalami keputusasaan hidup. Kita harus tampil. Minimal kita harus bisa berdoa buat mereka, supaya mereka dilawat dan diselamatkan oleh Tuhan. Supaya hatinya dijamah oleh Tuhan. Bila kita mempunyai harta yang lebih, kita juga boleh membagi-bagikan kepada saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan hidup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ambil keputusan, saudaraku yang kekasih. Ambil keputusan untuk berubah dan ambil keputusan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Supaya saudara tetap bersuka cita di masa-masa sukar ini. Saudara tetap berbuat kasih bagi sesama. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Shalom. Saudaraku yang kekasih, terima kasih saudara sudah menyaksikan video saya. Nantikanlah video-video yang berikutnya yang kiranya boleh memberkati kita semua. Saya Pendeta Joni Mamentu mengucapkan terima kasih. Shalom.